Oke, di video kali ini saya akan spill jalan tol dari IKN menuju ke Kota Balikpapan. Dan untuk mencapai jalan tol tersebut ada berbagai cara. Pertama, kita bisa lewat jalan poros provinsi yang sudah pernah saya tayangkan di video saya sebelumnya. Dan kemudian yang kedua, kita bisa melalui jalan di KIPP 1A, 1B, dan 1C. Dan di video kali ini saya start dari jalan KIPP 1A IKN. Ini adalah jalan Precinkor. Tadi di awal video saya start dari jalan poros. Itu saya bisa saja lurus dari jalan poros tersebut untuk sampai ke jalan tol IKN yang masih fungsional, yang belum beroperasi sepenuhnya. Tapi di video kali ini saya akan spill kalau saya berkendara dari jalan KIPP 1A IKN, yang dimana saya start dari jalan Precinkor, kemudian saya masuk ke bundaran Sumbu Timur. Kalau jalan sebelah kiri, belok kiri itu menuju ke masjid. Kalau lurus dari bundaran Sumbu Timur, ini adalah jalan segmen 6C. Dan di jalan segmen 6C itu bisa kita temui gedung kantor otorita IKN yang sedang dalam tahap pembangunan kedua. Dan di sebelah kanan kita adalah Tugu Titik Nol IKN dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalau lurus ini kita akan mengarah ke bundaran Sumbu Barat. Dan kedepannya memang ini akan menjadi jalanan utama di IKN, di mana nanti akan ada jalur pesepeda pedestrian di kanan dan kiri. Dan jalan poros yang pertama kita lewati tadi itu akan dihilangkan, dan fungsi jalan utama adalah jalan yang kita lewati sekarang ini. Dan dari jalan segmen 6C tersambung ke bundaran Sumbu Barat. Kalau sebelah kiri itu kita akan belok ke kawasan pusat kebudayaan dan pusat peribadatan. Dan kalau lurus ini masih jalan segmen 6C tapi masih ditutup. Dan dari segmen 6C itu sebenarnya akan tersambung ke segmen 6B, ke segmen 6A, kemudian 5B, dan sampai ke jembatan Pulau Balang. Dan itu memotong waktu sangat cepat sekali. Tapi sayang sekali di kesempatan kali ini jalanan itu belum dibuka karena masih ada ruas yang belum rampung. Dan sepertinya dari 6A ke 6B masih ada juga yang belum dibebaskan lahannya, yang sudah pernah saya spill di video saya sebelumnya. Dan kita memilih untuk masuk ke jalan Sumbu Barat. Dan di jalan Sumbu Barat ini masuk dalam KIPP 1A IKN. Seperti kita ketahui, KIPP 1A IKN luasnya 2.800-an sekian hektar. Dan nanti dari KIPP 1A IKN ini kita akan tersambung ke KIPP 1B IKN. Dan dari jalan Sumbu Barat ini kalau kita lurus akan ketemu perempatan jalan. Di perempatan jalan Sumbu Barat ini sudah ada traffic light dengan tujuan agar kendaraan yang lalu lalang bisa rapi dan teratur. Belok kanan menuju ke jalan feeder distrik Sepaku 2. Kalau lurus masih jalanan Sumbu Barat yang mengarah ke arah Gedung Kemenko dan Istana Garuda. Kalau belok kiri ini adalah jalan West Resident. Dan jalan West Resident ini masih masuk ke IPP 1A IKN. Dan jalan West Resident ini dua arah. Kalau tadi jalan Sumbu Barat itu hanya satu arah saja dengan road jalan 50 meter. Kalau jalan West Resident ini road jalan 44 meter, dua arah. Kanan dan kiri sudah ada jalur pesepeda dan jalur pedestrian, serta ada median jalannya di tengah, nanti ada tanaman-tanaman. Di kanan kiri sudah lengkap lampu jalan, kemudian ada pohon-pohonan dan tanam-tanaman. Dan memang seluruh jalanan di IKN standarnya seperti ini. Semua kabel tidak ada yang semrawut di atas bergelantungan. Semua sudah ditanam dengan konsep multi utility tunnel, baik itu jaringan pipa, pipa gas, pipa air,
kabel listrik, kabel wifi, fiber optik, semuanya sudah di bawah tanah. Dan setelah dari rusun SN1 kawasan West Resident, kita lurus ini ketemu bundaran. Inilah batas antara KIPP 1A dan KIPP 1B. Dan saat ini kita telah memasuki jalan di kawasan KIPP 1B IKN. Dan di KIPP 1B IKN ini sudah banyak sekali klaster-klaster pembangunan yang akan dilakukan oleh investor, dan juga skema KPBU, skema pemerintah dan badan usaha di bidang hunian, yaitu rusun ASN dan lainnya, itu juga banyak dilakukan di KIPP 1B IKN. Contohnya di KIPP 1B IKN yang telah seremonial groundbreaking tapi belum dibangun, itu banyak sekali perhotelan di sini. Kemudian area pendidikan seperti sekolah SD, SMP, SMA sampai universitas juga banyak akan ada hadir di tempat ini. Kemudian kesehatan seperti Rumah Sakit Mayapada dan Abdiwaluyo sudah selesai dibangun. Ada training center PSSI juga. Kemudian ada kawasan perbankan. Tercatat sudah ada 6 bank yang sudah melakukan seremonial groundbreaking. Tapi saat ini memang mereka belum membangun. Mungkin mereka sedang menunggu infrastruktur di sekitar sini sudah siap. Kemudian mereka akan membangun secara serentak. Dan 6 bank itu beberapa diantaranya adalah Himbara, himpunan bank milik negara seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan ada bank lokal yaitu Bank Kaltim Tara. Dan satunya adalah bank swasta yaitu Bank BCA. Dan di dekat kawasan perbankan itu ada Intiland yang membangun hunian tapak untuk eselon 1 sepertinya, atau untuk ASN yang dengan jabatan tinggi. Dan kita nantikan terus pembangunan-pembangunan di KIPP 1B maupun KIPP 1C nantinya. Dan juga memang di KIPP 1B ini Intiland akan membangun perumahan yang sangat besar dengan view lapangan golf. Itu juga sudah seremonial groundbreaking di tahun 2024 dan memang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia yang ingin memiliki properti di wilayah IKN, khususnya di KIPP IKN. Dan setelah Rumah Sakit Abdiwaluyo tadi, kita lurus sedikit, itu kita masuk ke jalan di KIPP 1C IKN. Dan KIPP 1C IKN ini juga banyak sekali investor yang telah melakukan seremonial groundbreaking. Yang saya tahu ada 2 pergudangan dari Sunhub dan Nusantara Warehouse yang dibangun oleh investor lokal Balikpapan. Dan banyak sekali nanti di area KIPP 1C IKN. Tapi yang paling terkenal di sini ada SMA Taruna Nusantara dengan luas 60 hektar dan akan buka pendaftaran di tahun ini, menerima tahun baru ajaran 2026-2027. Dan luar biasa jalanan yang kita lalui dari KIPP 1A, 1B, 1C itu cenderung jalanannya rata dan datar serta lebar ya. Ini semua adalah jalan-jalan yang telah ditimbun sedemikian rupa, karena kontur tanah di IKN ini konturnya tidak rata, baik itu berupa jurang dan perbukitan. Tapi mereka para kontraktor luar biasa. Bukit bisa dipotong, jurang bisa ditimbun, dan banyak jembatan juga yang telah dibangun untuk meratakan jalan yang ada di KIPP 1A, 1B, dan 1C. Nanti akan saya bandingkan ketika saya keluar dari wilayah KIPP dan saya masuk ke jalan poros provinsi. Itu jalannya bagaikan langit dan bumi, karena di jalan poros provinsi itu jalannya berkelok-kelok, kemudian naik turun, dan jalannya cenderung lebih sempit, sehingga ketika ada truk besar atau bis besar di depan kita
akan sangat sulit kita untuk menyalipnya. Kemudian ini video saya percepat untuk menunjukkan dari KIPP 1C ini akan tersambung dengan jalan poros provinsi, dan nanti dari jalan poros provinsi itu kita akan terus untuk sampai ke gerbang tol sementara untuk masuk ke jalan tol segmen 6A. Dan memang jalan tol itu belum tersambung seluruhnya, karena harusnya dari segmen 6C dari Bundaran Sumbu Barat itu bisa tersambung langsung, tapi memang sepertinya ada masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Jadi kita nantikan saja agar pembangunan tol bisa tersambung dari Bundaran Sumbu Barat langsung, tidak melalui jalan poros provinsi seperti ini. Dan inilah bisa kita lihat ya, jalan poros provinsi begitu sempit dan berkelok-kelok serta memutar cukup jauh, padahal tolnya itu kalau sudah tersambung itu sangat enak sekali, tinggal lurus saja ya dari jalan Bundaran Sumbu Barat ke segmen 6C, 6B, dan itu memakan waktu yang sangat singkat sekali untuk sampai ke titik jalan tol yang kita lalui saat ini. Dan ini saya berada di jalan tol segmen 6A, dan dari segmen 6A ini nanti akan terhubung ke jalan tol segmen 5B. Dari jalan tol segmen 5B akan tersambung ke jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, kemudian ke Pulau Balang, kemudian melewati jembatan Pulau Balang Bentang Panjang, kemudian masuk ke jalan tol segmen 5A, kemudian jalan tol segmen 3B dan 3A. Hitungan saya kemarin tidak sampai 1 jam saya start dari kantor otorita untuk sampai ke gerbang tol yang ada di segmen 3A. Kurang lebih 45 menit saya sudah sampai. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden ke-7 Bapak Jokowi, yang bisa saya sebut sebagai rajanya infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang sangat masif di zaman beliau, karena seperti kita ketahui negara-negara maju itu dimulai dengan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran untuk menyambungkan satu tempat ke tempat lain, sehingga kegiatan ekonomi akan lebih cepat dan perputaran ekonomi bisa lebih bagus dengan jarak tempuh yang lebih singkat. Maka dari itu saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang meneruskan program Bapak Jokowi untuk melanjutkan pembangunan jalan serta jalan tol di seluruh Indonesia. Dan juga Bapak Presiden Prabowo telah membangun ratusan jembatan dalam waktu beberapa bulan untuk menghubungkan desa-desa yang masih susah akses jalannya. Mari kita dukung terus program pemerintah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Dan inilah ujung perjalanan kita dari IKN menuju kota Balikpapan. Kita turun di gerbang tol Karangjoang dengan waktu tempuh, kalau kita ukur dari kantor otorita IKN sampai ke gerbang tol Karangjoang, kurang lebih sekitar 50-an menit ya. Ini sangat luar biasa sekali, yang sebelumnya bisa kita tempuh dalam waktu 2 jam.
Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.